Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan benar. Menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan terperinci. Mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Setiap jenis hewan memiliki habitat dan tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Berdasarkan habitatnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Kelompok hewan yang hidup di darat meliputi hewan yang hidup di lingkungan sekitar kita, seperti ayam, sapi, kucing, dan burung. Hewan yang hidup di dalam hutan seperti singa, harimau, dan gajah. Dan hewan yang hidup di dalam tanah yaitu cacing, rayap, dan semut. Kelompok hewan yang hidup di air meliputi hewan air tawar seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair. Kemudian hewan air laut seperti ikan paus, ikan hiu, dan ikan pari. Dan hewan yang hidup di air payau seperti udang, bawal. Sedangkan contoh hewan yang hidup di air dan di darat adalah katak, kura-kura, dan buaya. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut dengan fungsi tertentu. Fungsi tersebut adalah memperoleh makanan, mempertahankan hidup dari keadaan sekitar, mempertahankan diri dari serangan musuh, memenuhi kebutuhan hidup, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Berikut adalah contoh hewan dengan karakteristik tempat hidup dan ciri-ciri khususnya. Hewan ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Dengan ciri-ciri khusus, ayam memiliki paruh panjang dan runcing yang digunakan untuk mengambil makanan. Ayam memiliki cakar panjang yang berfungsi untuk mengais makanan di dalam tanah. Ayam juga memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Bebek merupakan hewan yang karakteristik tempat hidupnya di air. Paruh bebek berbentuk sudu atau sendok untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Bulu bebek berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Sekarang jelaskanlah karakteristik tempat hidup dari hewan kucing dan ikan, dan jawablah pertanyaan di buku temamu di halaman 77 dan 78. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membuat karya seni mozaik tentang hewan. Oleh karena itu, kalian harus memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni tersebut. Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun karya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Setiap orang dapat memberikan penilaian yang berbeda sesuai dengan pemikiran dan sudut pandangnya masing-masing. Proses mengapresiasi meliputi melihat karya, kemudian merasakan, berempati, sehingga muncul pendapat pribadi tentang kelebihan dan kekurangannya, lalu menilai karya tersebut. Hal-hal yang dapat dijadikan dasar penilaian antara lain
bentuk, komposisi, warna, fungsi, keunikan, teknik, dan nilai keindahan karya seni tersebut. Karya seni mempunyai fungsi estetika jika karya seni tersebut dibuat untuk dinikmati keindahannya. Kita dapat menilai karya mosaik seseorang dengan memberikan komentar. Jika hasilnya bagus, maka kita bisa memberikan pujian berupa pendapat. Pendapat tersebut dapat berupa bagian yang menarik dari karya tersebut beserta alasannya. Apabila ada kekurangan pada mosaik tersebut, kita memberikan saran agar orang yang membuat mosaik dapat memperbaikinya. Sekarang pilihlah karya mosaik salah satu temanmu dan berikanlah apresiasinya. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.